Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2018-20915. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik dan KCK terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Baik, di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, profitabilitas mencerminkan keberhasilan dan efektivitas manajemen secara menyeluruh, di mana rasio ini akan menunjukkan perimbangan pendapatan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi. Nah, laba perusahaan dapat ditingkatkan apabila manajer keuangan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu GCK dan koneksi politik. GCK adalah seperangkat peraturan yang menegur, mengelola dan mengasih hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, menurut Herlina Rimardani, Rustam Hidayat Dwiatmojo 2016, perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCK menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCK cenderung menunjukkan penurunan pada profitabilitas perusahaan. Nah, dalam penelitian ini, GCK dipraktikkan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Dan selanjutnya, yang kedua ada unsur politik yang menimbulkan hubungan timbal balik antara partai politik dengan perusahaan atau individu bermodal besar. Nah, kehilangan koneksi politik menimbulkan turunnya profitabilitas perusahaan, dan saat pejabat yang berkoneksi dengan perusahaan turun dari jabatannya dan nilai ekuitas perusahaan mengalami penurunan juga. Menurut Sejati 2019 menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan menurut Dwianti 2019 menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, dari perbedaan hasil penelitian terdahulu dan pentingnya nilai perusahaan bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka saya tertarik untuk meneliti pengaruh koneksi politik dan KCK atau Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perusahaan? Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan dapat dilihat di tabel berikut. Yang pertama ada penelitian dari Elvita Shinta Ligita dan Muazzaroh 2020. Yang kedua ada Novi Sulistiyowati Trijatmiko tahun 2020, dan yang ketiga ada Hervina Rimardani, Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto pada tahun 2016. Dan yang terakhir ada Erdayosi Wika Arsanti pada tahun 2019. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara pengaruh koneksi politik dan GCK atau Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu, yaitu H1, koneksi politik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, H2, komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROAH, dan H3, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROAH. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu rancangan penelitian, batasan penelitian, dan identifikasi variabel. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, berdasarkan perspektif tujuan studi, penelitian ini merupakan pengujian hipotesis karena diuji kebenaran dari beberapa hipotesis yang bersumber berdasarkan teori yang ada, dan pengumpulan data menggunakan data sekunder karena data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur non-keuangan yang dipublikasikan oleh BEI. Nah,
berdasarkan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian historis dan penelitian kausal, karena data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan dimensi panel, karena dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah semua perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020. Selanjutnya ada batasan penelitian. Nah, saya menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka saya membatasi pada yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu pengukuran faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan hanya menggunakan kondisi politik dan GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di BEI. Dan yang ketiga, membatasi periode penelitian, yaitu hanya meneliti pada periode 2018. Yang terakhir, membatasi pada GCG, yaitu hanya menggunakan proksi komisaris independen dan kepemilikan institusional pada perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi penelitian, yaitu dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Di antaranya, yang pertama, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan yang diproyeksikan oleh return on asset atau ROA. Yang kedua, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, yaitu dengan koneksi politik dan GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel, yaitu yang pertama ada profitabilitas. Nah, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan modal kerja yang dimiliki. Nah, dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA, yaitu kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada koneksi politik. Nah, koneksi politik adalah suatu keadaan terbentuknya suatu ikatan antara pribadi atau kelompok tertentu dengan pribadi atau kelompok lain yang mempunyai ketertarikan pada politik yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini saya menetapkan satu kriteria untuk memastikan ada atau tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan. Nah, kriteria koneksi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di BEI yang berkoneksi politik pemegang saham minimal 10% adalah pejabat aktif maupun mantan pejabat pemerintahan. Nah, penelitian ini menggunakan variabel dummy untuk mengukur koneksi politik, yaitu nilai 1 bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Selanjutnya ada GCG yang diproyeksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Nah, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, GCG yang dipakai dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di BEI yang memiliki komisaris independen, kepemilikan institusional, atau memiliki keduanya. Nah, variabel ini menggunakan variabel dummy diukur dengan nilai 1 bagi perusahaan yang menerapkan GCG dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak menerapkan GCG seperti yang dimaksud di atas. Nah, komisaris independen diukur dari presentasi jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan direksi komisaris, dan kepemilikan institusional diukur dari presentasi jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perusahaan. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Nah, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur non-keuangan pada periode 2018 dan sampai 2020 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif.
Nah, kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur non keuangan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2018-2020. Perusahaan manufaktur non keuangan yang terdaftar di BEI yang terkoneksi politik, yaitu pemegang saham minimal 10% adalah pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah pada periode 2018-2020. Perusahaan yang ketiga ada perusahaan manufaktur non keuangan yang terdaftar di BEI yang memiliki komisaris independen pada periode 2018 sampai 2020. Yang keempat ada perusahaan manufaktur non keuangan yang terdaftar di BEI yang mempunyai kepemilikan institusional pada periode 2018-2020. Dan yang terakhir perusahaan manufaktur non keuangan yang terdaftar di BEI yang memiliki komisaris independen dan kepemilikan institusional pada periode 2018-2020. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur non keuangan di website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini untuk mengetahui gambaran subjektif atau deskriptif suatu data statistika meliputi jumlah sampel, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Analisis deskriptif ini mengetahui gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan mengenai pengaruh koneksi politik dan KCK terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur non-keuangan. Yang kedua ada analisis regresi berganda. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Hal ini disebabkan penelitian ini dirancang untuk mengetahui arah pengaruh dan kekuatan hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Sekian presentasi dari proposal metodologi penelitian saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.